Bapa di surga, kami bersyukur bahwa hari ini kami kembali mendapatkan kesempatan bukan hanya berbakti, tapi juga dalam kebaktian ini mendengar, membaca, mempelajari, merenungkan sebagian tentang firman, di mana kami masih tetap membahas lanjutan minggu lalu tentang kasih kepada musuh dan bagaimana perwujudannya dan sebagainya. Kami sekali lagi mau coba Engkau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian dan penerimaan firman. Tolong yang mulai menyampaikan, berikan dia kekuatan, jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan supaya firman-Mu disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Kami bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu supaya jangan sebentar keluar dan kembali sia-sia, tapi tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tolong kami semua yang mendengar, berikan kesegaran, berikan keterbukaan, berikan konsentrasi dan juga terang, supaya semua kami bisa mengerti. Dan Tuhan telah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Kalau ada orang-orang yang belum percaya, biarlah perintah yang boleh dikatakan hampir mustahil untuk taat ini menyadarkan kami betapa banyak dosa kami, sehingga tanpa juru selamat tidak mungkin kami bisa diselamatkan. Tolong kami bisa percaya Kristus dan diselamatkan. Baik, kami sudah percaya, biarlah kami berjuang betapapun sukarnya firman ini untuk dilaksanakan bersama-sama dengan Tuhan, supaya kami bisa melakukan firman ini dan pada akhirnya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami sadar setan bekerja, tolong kuatkan semua kami, dan juga listrik dan semua peralatan Engkau jaga sehingga semuanya berjalan baik dalam sepanjang acara firman, bahkan dalam sepanjang kebaktian. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jadi ini sambungan dari minggu lalu, saudara ya. Lukas pasal 6, 27 sampai dengan 36. Dan hari ini kita akan menyelesaikan pembahasannya. Ini sesi yang kedua. Kita baca lagi sekali lagi ya seluruh teks ya, ayat 27 sampai dengan 36 dari Lukas 6. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Minggu lalu saya kira kita baru sampai ayat 29a ya, tapi B-nya belum ya, dan itu kita bahas sekarang. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali pada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik pada orang yang berbuat baik pada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu pada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan pada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Saudara, kita sudah selesai membahas sampai dengan ayat 29a. Sekarang poin F ya, kita membahas ayat 29b. Kalau diambil jubahnya, biarlah dia juga mengambil bajunya, gitu ya. Itu ayatnya ya. Saudara, apa bedanya jubah dengan baju? Jubah ini, ingat ya, pakaiannya orang di sana tidak sama dengan kita ya. Jubah ini menunjuk pada, kalau bahasa Inggris, outer garment, pakaian luar. Dan tidak semua orang pakai jubah, saudara ya. Jadi biasanya pakai jubah itu orang-orang yang punya kedudukan tinggi, model kayak imam atau raja atau nabi, begitu ya. Tapi orang-orang biasa pada umumnya tidak. Nah, jubah ini outer garment, pakaian luar, sedangkan yang disebut baju itu dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah tunic atau undergarment. Kalau mau diterjemahkan pakaian dalam. Tapi pakaian dalam mereka jangan dibayangkan seperti pakaian dalamnya kita. Sama sekali beda. Jadi mereka biasanya orang-orang kebanyakan
mereka pergi keluar rumah itu dengan yang disebut undergarment atau pakaian dalam ini yang disebut baju ini. Jadi ini bukan pakaian dalam seperti kita. Kalau kita kan nggak lucu, saudara, jalan-jalan pakaian dalam dari luar ya, dan ya. Tapi kalau mereka lain, memang saya nggak tahu, saya sendiri nggak tahu bentuknya bagaimana. Tapi yang jelas yang disebut pakaian dalam ini bisa dipakai untuk pergi keluar tanpa jubah, ya. Dan saudara, ada dua hal yang ingin saya persoalkan. Kalau di sini kan dikatakan ada orang ngambil jubahmu, berikan juga bajumu. Tapi kalau saudara melihat ayat paralelnya dalam Injil Matius pasal 5 ayat 40, dikatakan sebaliknya. Kalau mereka ngambil bajumu, kita harus menyerahkan juga jubah kita. Ya. Nah, apakah kontradiksi? Saya kira enggak. Mungkin Yesus mengucapkan keduanya. Kalau kamu diambil jubahmu, kasihkan bajumu. Kalau diambil bajumu, kasihkan jubahmu. Lukas mencatat yang ini, Matius mencatat yang itu. Jadi ini tidak ada kontradiksi, tetapi saling melengkapi. Ingat ya, penulis-penulis Injil tidak wajib menuliskan segala sesuatu. Dan karena itu hal seperti ini sudah mesti ngerti, supaya diserang orang itu bisa menjawab. Misalnya ada cerita ya, waktu Yesus ketemu orang kerasukan setan. Yang Injil 1 bilang 2 orang kerasukan setan, Injil 1-nya bilang 1 orang kerasukan setan. Apakah salah satu salah? Ngitung 1 dan 2 saja mereka tidak bisa. Yang ini berkata ada 1 orang kerasukan setan. Seandainya dia bilang hanya ada 1, dia salah. Memang ada 2. Yang ini benar, yang ini tidak salah. Ada 1. Dia tidak mau ceritakan yang kedua. Mungkin karena yang 1 itu lebih parah daripada yang satunya, dia konsentrasi cuma 1, maka dia ceritakan 1. Dia tidak wajib ceritakan yang satunya. Ini bukan kontradiksi, saudara. Mereka bebas menceritakan selama ceritanya tidak salah. Tapi orang yang tidak ngerti-ngerti ngawur saja. Lihat, ini bilang 2, ini bilang 1, ini kontradiksi semua apa-apa. Ngomong kosong, saudara. Yang pergi ke kubur Yesus, yang satu bilang Maria Magdalena, yang satu beberapa perempuan, yang satu banyak. Itu salah, nggak ada masalah, saudara. Banyak datang yang satu mau ceritakan cuma Maria, mau apa? Haknya dia mau ceritakan siapa saja yang datang, saudara. Kalau saya berkata misalnya pulang, saya bilang hari ini ada 5 orang yang hadir. Salah apa enggak? Enggak salah. Biarpun yang hadir mungkin 15, tapi 5 hadir betul loh. Loh, kalau saya bilang 25 salah. Enggak ada 25 kok. Tapi kalau saya bilang 5 hadir, enggak salah. Kalau saya bilang hanya 5, salah. Nanti ya, jadi teliti sedikit pada kalimat-kalimatnya untuk tahu apa yang salah dan apa yang tidak salah. Jadi Matius dan Lukas bukan bertentangan dalam persoalan ini. Mungkin Yesus mengucapkan dua-duanya. Matius ceritakan satunya, Lukas ceritakan satunya. Kelihatan kontradiksi, tapi bukan kontradiksi, saling melengkapi. Poin kedua, sama seperti ayat 29a, ini tidak boleh diartikan secara hurufiah, tapi harus diartikan bahwa kita tidak boleh membalas perlakuan jahat kepada kita. Ditampar kanan, berikan kiri itu jelas bukan hurufiah. Adalah ketololan, ditempelin kanan, berikan kiri. Jangan artikan hurufiah, artinya cuma tidak boleh membalas. Ini juga diambil jubahnya, kasihkan bajunya, itu juga tidak diartikan secara hurufiah, saudara. Jadi kalau ini sudah terapkan secara hurufiah, di jalan sudah ditodong, kasih no duitmu, dikasihkan kabeh, tapi sudah tahu orangnya siapa. Pulang ngambil lagi duit sing dari rumah, kasih no kabeh. Karena katanya Alkitab diambil jubahnya, disuruh kasihkan bajunya kok. Jadi tidak bisa dirampok cuma dompet kok. Oh cuma 2 juta, tapi pulang ngambil ada 100 juta, kasih no kabeh. Ya saudara gak waras, kok gendeng. Kok bisa mentaati secara hurufiah semacam demikian? Ini jelas adalah kegilaan. Artinya hanya kita tidak boleh membalas perlakuan jahat kepada kita. Sama ditampar kanan, berikan kiri, itu tidak hurufiah. Ini juga tidak hurufiah. Orang yang mau hurufiahkan ini, dia tidak akan lama, saudara, jadi orang genang-genang. Entah lagi di bawah jembatan, mudo. Mau kabeh dikek nomor gimana ndak habis. Ini ngomong kosong, saudara ya. Ndak balas itu sudah cukup suka, saudara. Ya. Diambil barang kita, barang hak kita, cukup suka untuk ndak ngamuk, ndak balas itu suka. Jangan mau hurufiahkan, tambah lagi ngambil dari rumah dikasihkan kabeh, itu gila.
Sekarang poin G, saudara. Ayat 30a. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Nah ini jadi, saudara. Kalau ini dihurufiahkan, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Waduh, dalam waktu singkat, saudara boleh konglomerat, habis. Orang yang tidak tahu diri mau minta, itu Kristen ada firmannya kayak begini loh. Wah, lalu ada yang Kristen mintai duitnya, mintai mobilnya, mintai rumahnya, mintai segala macamnya. Ya semua orang Kristen jadi di bawah jembatan. Nah kan saudara, jelas bahwa ini juga tidak bisa diterapkan secara hurufiah ya. Yang membingungkan dari bagian ini adalah, apakah si pemintanya adalah seorang musuh yang meminta secara paksa atau setengah maksa, atau dia peminta biasa, katakanlah seperti orang Bambong yang minta-minta ngemis itu ya, atau maksa kayak musuh. Yang mana? Pertama saudara, kebanyakan penafsir mengartikan orang ini sebagai peminta biasa. Tapi kalau ini peminta biasa, berarti seadanya Bambong-Bambong ini mesti kasih semua. Saya tidak pernah setuju dengan hal seperti itu, kecuali Bambongnya memang tidak bisa kerja, itu lain cerita. Tapi Bambong yang sehat-sehat saudara kasih, ini mempromosikan kemalasan saudara. Jadi ini sama sekali tidak benar. Kebanyakan penafsir tafsir begitu, peminta biasa. Tapi poin kedua saudara, konteksnya menurut saya menunjukkan peminta ini musuh. Ini konteksnya semua kan musuh. Orang nempelin, orang ngambil jubahmu dan ini konteksnya semua musuh. Jadi peminta ini musuh dalam arti dia meminta secara paksa atau setengah maksa. Dan bagian paralelnya Matius 5:42 juga ada dalam konteks musuh. Mari kita lihat ya, Matius 5:42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kalau kau lihat konteksnya juga musuh. Kalau ini memang adalah musuh, maka artinya adalah daripada gegeran untuk berkelahi untuk mempertahankan hak, lebih baik memberikan apa yang dia minta. Saya lebih setuju konteks musuh saudara. Gegeran masalah duit kecil ya sudahlah, kasih no aja lah, daripada gegeran urusan kecil. Ya memang kalau urusan besar, lalu urusan rumah, lalu dikasih no semua ya tentu lain ceritanya. Lalu apa gunanya pengadilan? Tapi kalau urusan uang tanya berapa 10.000 atau apapun ya sudahlah. Tapi kalau seadanya orang minta mesti dikasih, saya pikir itu sama sekali tidak masuk akal. Saudara, yang manapun dari dua penafsiran di atas ini yang saudara terima, kita tetap harus mempertimbangkan beberapa hal di bawah ini. Pertama saudara, sekalipun ayat 30 ini kelihatannya berlaku mutlak, tetapi tidak boleh diartikan secara mutlak. Saudara, ini repotnya nafsirkan Alkitab saudara. Ada ayat-ayat yang kelihatannya mutlak, tapi tetap tidak boleh diartikan secara mutlak. Apa dasarnya saudara? Pertama poin A, misalnya pada waktu Yesus melarang sumpah ya, kelihatannya juga larangan itu larangan mutlak. Sampai-sampai orang-orang Kristen ini karena ketidakmengertian, lalu ada pengadilan pun tidak mau sumpah. Maka orang Kristen biasanya aku berjanji, bukan aku bersumpah. Yang lain-lain aku bersumpah, orang Kristen aku berjanji. Saya sumpah di pengadilan boleh. Siapa bilang tidak boleh? Tapi perintah Yesus lah kok ngomong gini. Mari kita lihat ya, Matius 5:33 dan 37. Kamu telah mendengar pula apa yang difirmankan pada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara hati-hati dengan kalimat ayat 37 ya. Jika ia katakan ya itu bukan larangan dusta. Bukan itu yang di pasal, konteksnya tidak bicara dusta, larangan sumpah. Jadi kalau iya, cukup ngomong iya. Jangan bilang sumpah iya, nah itu dosa. Sembarangan sumpah itu yang dilarang oleh Yesus. Tapi sumpah dalam keadaan betul-betul penting, dalam pengadilan dan sebagainya, tidak ada masalah dengan hal itu. Tapi kalau sedikit-sedikit sumpah, itu yang disalahkan oleh dia. Saudara, jadi kata-kata Yesus tidak mungkin dimutlakan. Padahal kalau kita lihat ayat 34 itu saudara, tadi janganlah sekali-kali bersumpah. Ya, ingat ya, difirmankan tempoh hari minggu lalu sudah saya katakan ya,
Semua itu salah terjemahan. Tapi saya tekankan, janganlah sekali-kali bersumpah kayaknya mutlak. Tapi saudara, tidak mungkin kata-kata Yesus ditafsirkan bahwa sumpah itu dilarang secara mutlak. Yang dia larang adalah sumpah secara sembarangan. Sedikit-sedikit sumpah dan sebagainya itu tidak diizinkan, tapi bukan mutlak dilarang. Karena apa? Beberapa alasan, saudara. Pertama, Yesus tidak mungkin menentang perjanjian lama. Matius 5, 17-19 nanti kita baca. Yang bukan hanya mengizinkan sumpah, tetapi bahkan dalam kasus-kasus tertentu mengharuskan sumpah. Kita akan lihat, saudara ya. Pertama kita lihat Matius 5, 17-19. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Taurat dan para nabi itu perjanjian lama, ya. Aku datang bukan untuk meniadakan. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota itu huruf I dalam Yunani, atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena siapa yang meniadakan salah satu benda hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah dalam hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Nah, jadi saudara, dia datang bukan meniadakan Taurat. Padahal Taurat bukan cuma mengizinkan, tapi dalam kasus tertentu mengharuskan. Benar? Apa ya? Coba kita lihat ayatnya. Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Kalau tidak boleh sumpah, lulah konyol ayat ini, saudara. Dan Yesus tidak meniadakan Taurat. Jadi tidak mungkin yang melarang sumpah secara mutlak. Padahal ada ayat PA model seperti ini. Tidak mungkin. Lalu lebih parah lagi, Keluaran 22 ayat 10 dan 11. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya seekor keledai atau lembu atau seekor domba, apapun dan binatang itu mati, atau patah kaki atau dihalau orang dengan kekerasan, dengan tidak ada orang yang melihatnya, maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu, apakah ia mengulurkan tangannya mengambil harta punya temannya dan pamit harus menerima sumpah itu, dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian. Ya, misalnya saya dan saya teman baik, dia titipkan kudanya pada saya, tahu-tahu kudanya tidak ada. Lalu saya bilang, saya perkarakan saya masuk pengadilan. Nah, saya, apakah saya mau bojok atau enggak, itu urusan saya nanti ya. Kalau misalnya saya memang tidak mencuri, kuda itu memang lari atau dicuri orang atau apa, maka saya diharuskan sumpah di dalam pengadilan. Dan saya maupun pengadilan harus menerima sumpah itu. Dengan risiko, ya biar kalau dia sumpah palsu, dia yang dihukum Tuhan, ya. Tapi dia harus menerima, dia haruskan sumpah. Lah memang bisa orang mencuri, tapi ya Tuhan bisa menghajar orang itu, ya. Jadi itu kasus tertentu malah diharuskan sumpah dalam perjanjian lama. Lalu Yesus tahu berkata, jangan sekali-kali bersumpah, dan itu dimutlakan. Itu tidak mungkin juga. Alasan kedua, bahwa sumpah dilarang mutlak, itu tidak mungkin maksud Yesus adalah Paulus itu luar biasa seringnya bersumpah. Surah ayatnya banyak, saya tidak bacakan semuanya. Roma 1 ayat 9 saya bacakan hanya yang saya garis bawahi. Allah adalah saksiku. Roma 9 ayat 1, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. 2 Korintus 1 ayat 23, aku memanggil Allah sebagai saksiku. 2 Korintus 12 ayat 19, di hadapan Allah dan demi Kristus kami berkata. Galatia 1 ayat 20, di hadapan Allah ku tegaskan. Filipi 1 ayat 8, sebab Allah adalah saksiku. 1 Tesalonika 2 ayat 5 dan 10, Allah adalah saksi. Ayat 10, kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Saudara, Rasul yang saleh ini bolak-balik sumpah dalam surat-suratnya dan masuk dalam Alkitab. Kalau sumpah dilarang secara mutlak oleh Yesus, tidak masuk akal. Saudara, Paulus sumpah bolak-balik saya anak pudelnya, itu sama sekali tidak masuk akal. Jadi jelas dia tahu sumpah sembarangan, sedikit-sedikit sumpah itu dilarang. Tetapi sumpah dalam keadaan penting, tidak ada larang dalam persoalan itu. Lalu saudara, hal ketiga yang menyebabkan tidak mungkin sumpah dilarang secara mutlak, Yesus sendiri menghargai sumpah. Kita melihat dalam Matius 26 ayat 63-64. Ini waktu dia disidang dalam mahkamah agama sebelum penyaliban dia. Ayat 63, tetapi Yesus tetap diam. Ditanya apapun yang dia jawab belas. Lalu kata imam besar kepadanya, demi Allah yang hidup,
Karena ditanya di bawah sumpah, saudara ya. Katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Tadi diam terus, saudara. Kalau ditanya di bawah sumpah, dia lalu apa? Ayat 64, jawab Yesus. Dia menjawab. Berarti dia menghargai sumpah atau tidak? Kalau itu salah, gak dengar ajaranku, jangan sekali-kali bersumpah, dosa kamu. Enggak. Dia malah menjawab. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Engkau telah mengatakannya itu suatu istilah. Artinya ya. Tuh, kok aneh, engkau telah mengatakannya kok iya. Istilah ya istilah, saudara. Nah, saudara cerita sama saya bilang gombal. Apa artinya gombal? Ngomong kosong kan dia. Lu gombal kok bisa ngomong kosong? Ya namanya istilah kok. Ya, jadi istilah itu memang gak cocok antara kata dengan arti, gak cocok. Tapi engkau telah mengatakan itu artinya ya. Akan tapi aku berkata padamu dan pakainya. Jadi saudara, Yesus menghargai sumpah. Jadi saudara, ini hal yang kita lihat ya. Yesus kelihatannya memutlakkan dilarang sumpah. Tapi ternyata dalam pengertian, kalau kita tafsirkan dengan ayat-ayat lain dalam Alkitab, sumpah tidak dilarang secara mutlak. Sumpah yang sembarangan, yang sedikit-sedikit sumpah dilarang. Tapi sumpah dalam keadaan penting, memang betul penting, harus diizinkan. Dan tentu di dalam pengadilan diizinkan orang bersumpah. Sekarang saudara, poin B. Kitab suci mengajar bahwa hanya orang yang miskin dan yang berhak ditolong yang perlu diberi. Ini hal kedua yang perlu dipertimbangkan, saudara ya. Menghadapi ayat-ayat tadi yang ambil baju kasihkan jubah, atau ngambil jubah kasihkan baju, yang minta pokoknya beri dan sebagainya. Saudara, kalau saudara memikirkan ayat itu, maka pikirkan bahwa Alkitab mengajar hanya orang yang miskin dan yang berhak ditolong yang perlu diberi. Mari kita lihat ayatnya. Ulangan 15 ayat 7 dan 8. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepada oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan. Maksudnya genggam tangan ini duitnya digenggamnya terhadap saudaramu yang miskin itu, tapi haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Jadi saudara, penekanan saya yang saya garis bawahi, seorang miskin. Karena Amsal 3, 27-28, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata bersamamu, pergilah kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Saudara, kalau tadi orang miskin, sekarang dikatakan yang berhak menerimanya. Jadi saudara, jelas ada orang-orang yang tidak berhak terima pemberian. Orang bambang-bambang di pinggir-pinggir jalan, saudara, mayoritas sehat, ada yang masih muda, dan jelas bisa kerja untuk mereka mau kerja. Mereka mau kerja ngemis, dapatnya lebih banyak daripada mereka kerja. Saudara, jangan memberi. Saya berani katakan memberi kepada orang-orang seperti itu bukan kebaikan, itu dosa. Itu mendorong kemalasan. Apakah kasih kalau kita memberi sehingga orangnya jadi malas? Apa itu kasih? Omong kosong. Itu merusak orang, saudara. Merusak mentalnya orang. Jadi saudara perhatikan orang miskin yang berhak menerima. Jadi kalau kita menafsirkan ayat 30 tadi secara mutlak, saat adanya orang kita dikasih, kita akan bertabrakan dengan ayat-ayat ini. Jadi hanya orang yang betul-betul layak diberi, baru kita beri. Ya, jadi tidak sembarangan orang diberi. Sekarang poin kedua, sekalipun memberi itu merupakan kebiasaan yang baik, tapi ada hal-hal lain yang harus dipertimbangkan. Albert Barnes berkata demikian, saudara. Adalah baik untuk terbiasa memberi. Pada saat yang sama, perintah ini harus ditafsirkan sedemikian rupa sehingga konsisten dengan kewajiban kita terhadap keluarga kita. 1 Timotius 5:8. Dan dengan objek-objek keadilan dan kasih yang lain. Jarang, mungkin tidak pernah merupakan hal yang baik untuk memberi kepada orang yang bisa bekerja. 2 Tesalonika 3:10. Memberi kepada orang seperti itu sama dengan menganjurkan kemalasan dan menyokong orang malas dengan mengorbankan orang rajin. 1 Timotius 5:8 ya. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. 2 Tesalonika 10.
Sebab juga pada waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini pada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Jadi saudara, pada waktu memberi, bagus kalau dia memberi. Tapi pada yang sama, mesti mikirkan kewajiban yang lain. Kalau saya kepala keluarga misalnya, nomor satu, saya mesti memeliharakan keluarga. Ada orang minta kuasi. Keluarga ini kaliren. Sampai tidak ada makan untuk keluarga. Katanya ayat ini saudara, orang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, waktu murtad dan lebih buruk dari orang tidak beriman. Apakah baik saya memberikan orang lain, sementara keluarga saya tidak punya duit untuk pakai makan? Sama sekali gila. Tapi sudah percayalah saya tahu orang seperti itu. Ada banyak orang seperti itu. Tidak tahu senang show sama temennya atau bagaimana. Kumpul teman-teman, wah dia yang bayari, padahal dia tidak suka belas. Sementara di rumah pelitnya luar biasa. Ada orang seperti itu dan banyak. Dan saudara, bagi saya itu gila. Bagi saya lebih baik pelit pada teman-teman, tapi uangnya mencukupi keluarga. Nah kalau keluarga cukup lalu kelebihan uang, lah mau membantu temannya kekurangan, tidak ada masalah dengan itu. Tapi kalau di sini kurang dibantukan sana, sampai sini tidak ada makan, tugas nomor satunya sudah mencukupi kehidupan keluarga saudara, bukan bantu teman sana. Itu orang luar. Juga kalau yang dibantu ini orang yang tidak mau kerja, katanya dia, hampir tidak mungkin benar saudara. Tidak mau kerja, malas, tidak punya duit, kita bantu terus ini mendukung kemalasan. Ini tidak mungkin bisa benar. Juga dipikirkan ada orang-orang lain yang perlu kita bantu. Sekarang katakan ada 10 orang yang butuh bantuan, tapi yang satu ini tidak tahu diri. Tidak tahu diri, berani minta saudara. Minta terus bagi rumah saudara, minta, duasan desa. Yang 9 ini sungkanan, tidak pernah minta. Akhirnya saudara sungkan, kasih terus. 9 ini juga butuh saudara. 9 tidak dikasih, 1 tak dikasih. Yang tidak tahu diri dapat duit banyak. Nah ini tidak pada tempatnya. Pertama keluarga, kedua pikirkan objek-objek yang lain. Dan ketika pikirkan kalau dia memang malas dan dia kurang ajar atau diri, jangan kasih. Suruh dia kerja. Kasih dia kerja, tidak mau kerja, jangan makan. Kristen itu punya kedisiplinannya. Kristen itu harus bisa bersikap keras. Ada omong kosong, saudara, kasih terus lemah lembut omong kosong. Dalam hal seperti ini harus ada ketegasan. Tidak bisa lalu kita biarkan orang yang tidak tahu diri itu terus dikasih terus dan sebagainya. Sama sekali tidak pada tempatnya. Karena saudara, Matthew Paul berkata demikian, perintah-perintah juru selamat kita ini harus ditafsirkan bukan menurut arti kata yang ketat, seakan-akan setiap orang diwajibkan oleh perintah-perintah ini untuk memberi kepada setiap orang yang mempunyai keberanian untuk meminta kepadanya. Yang tidak tahu diri ya, berani minta terus ya, tanpa memandang kemampuannya sendiri. Tidak mampu tapi sungkan ngasih terus sampai keluarganya kelelerannya. Atau keadaan dari orang yang mengemis atau meminta kepadanya. Tetapi mewajibkan kita kepada kedermawanan dan kasih sesuai dengan kemampuan kita. Dan kebutuhan yang sungguh-sungguh dan keadaan dari saudara-saudara kita yang miskin. Dan dalam urut-urutan sesuai dengan pengarahan firman Allah. Pertama-tama pemeliharaan terhadap keluarga kita sendiri. Lalu berbuat baik pada saudara-saudara iman. Lalu juga pada orang-orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Dan memastikan setiap dari mereka sebagai objek yang benar dari kasih kita. Ya saudara, ada 3 hal yang harus dipertimbangkan ya. Pertama poin A, kewajiban untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Kalau kita terus memberi kepada seadanya orang minta sampai keluarga kita terlantar, itu jelas salah. 1 Timotius 5:8 tadi. Kedua poin B, adanya orang-orang lain juga harus diberi. Kalau kita terus memberi pada satu orang yang tidak tahu diri, terus berani minta, sehingga akhirnya orang-orang lain yang sebetulnya berhak diberi kita tidak bisa beri, tolong terus orang satu yang tidak tahu diri ini, maka ini salah juga. Ketiga, apa pengaruh pemberian ini bagi orang yang menerima? Ini mesti dipikirkan saudara. Ingat, memberi ini kan tindakan kasih ya. Kalau memberi ini tindakan terpaksa, itu bukan kasih. Pemberian ini dalam konteks kasih. Kasih
Berarti pemberian ini mempunyai efek harus bagus dalam diri orang yang diberi. Kalau orang yang malas ditolong terus, dia lalu tetap malas atau tambah malas, maka ini jadi salah. Seperti tempo hari yang Liman pernah cerita saudara, dia punya bengkel las kan. Ini saya tahu banyak tahun yang lalu. Ada 2 orang baru kerja, dikasih gaji 300.000 per bulan. Waktu itu saudara, yang lain dengan sekarang 300.000 sekarang nggak ada artinya. Tapi waktu itu 300.000 ya memang baru kerja ya segitulah ya. Lalu saudara, suatu hari mereka nggak masuk kerja, dua-dua nggak masuk kerja, ngamen di jalan. Dalam waktu 2 jam dapat 25.000. Mereka kerja mati-matian 300.000 sebulan. Rata-rata sehari jemban. Kerja ngamen 2 jam dapat 25.000. Mandek mereka, nggak kerja lagi deh, Liman ngamen terus. Yang salah siapa? Yang ngasih, yang kurang ajar. Ini merusak orang sudah. Oh, dia bisa kerja kok. Jadi saudara anggap kebaikan memberi orang di pinggir jalan, menurut saya hampir pasti itu kejahatan. Kalau orangnya cacat, itu lain. Betul-betul tidak bisa kerja, itu lain. Itu pun saudara, orang yang cacat itu ada mafianya di atas biasanya. Dengarnya saya seperti itu. Dan mafianya taruh di sana. Dapat banyak, dapat sedikit, dia dapat segitu, dikasih makan. Yang tak terima duitnya nanti bosnya. Jadi saya tidak ngasih juga. Secara umum saudara, kalau ini orang memang tidak bisa kerja, bencana, musibah, kita boleh tolong. Tapi kalau kasusnya ada mafianya kayak gitu, gila apa ngasih mafianya? Mafianya soge gak sah lagi ya. Jadi saudara pikirkan ya waktu mau nolong orang, Kristen itu bukan menjadikan kita goblok, lalu memberikan ngawur saja, tidak karu-karu, mengorbankan keluarga dan sebagainya, dan menuruti saja desakan dari orang tidak tahu diri, membuat mereka tambah malas. Itu bukan Kristen, itu bodoh. Leon Morris berkata demikian. Arti dari kata-kata inilah yang penting. Jika orang Kristen menerima atau menuruti perintah ini dalam arti hurufiah sepenuhnya, maka segera akan ada segolongan orang kudus atau orang Kristen yang miskin, yang tidak mempunyai apa-apa, dan golongan lain yang makmur, yang terdiri dari orang-orang malas dan pencuri-pencuri. Bukan ini yang dicari oleh Yesus, tetapi suatu kesediaan di antara para pengikutnya untuk memberi dan memberi dan memberi. Orang Kristen seharusnya tidak pernah menahan diri dari memberi karena cinta pada miliknya. Kalau tidak memberi itu karena cinta miliknya, itu yang tidak boleh ya. Kasih harus siap untuk kehilangan segala sesuatu jika itu diperlukan. Tentu saja dalam kasus tertentu, memberi bukanlah merupakan jalan kasih, tetapi adalah kasih, dan bukannya perhatian atau penilaian terhadap milik kita yang harus menentukan apakah kita memberi atau menahan. Jadi lihat ya, jangan ayat-ayat ini diurufiahkan langsung bubar seluruh Kristen, dan itu ketololan. Tapi diabaikan total. Ini ekstrem yang satunya ya. Tuhan jelas menghendaki kita memberi, tapi memberi kepada orang yang memang layak untuk ditolong. Miskin bukan karena salahnya dia ya, tapi kalau miskin karena malas, ini lain cerita. Sekarang poin H saudara, kita bahas ayat 30b ya. Janganlah meminta kembali kepada ambil kepunyaanmu. Saudara, 2 pandangan tentang ayat ini ya. Pertama, dia adalah orang miskin. Jadi saudara, ayat 30 ini seluruhnya artinya dalam urusan pribadi, kasih menuntut supaya apapun yang dibutuhkan diberikan dengan cuma-cuma tanpa mengharap dikembalikan. Tapi karena alasan kedua, ini adalah musuh. Alasannya saudara ada 2. Pertama, dalam bahasa Yunani kata-kata from the one who takes away, dari orang yang mengambil, muncul 2 kali, ayat 29b dan ayat 30. Dalam ayat 29b mereka ambil dengan paksa atau secara tidak benar, maka dalam ayat 30 mestinya juga demikian. Kedua, konteksnya bicara tentang musuh. Jadi saya lebih condong pada konteks tentang musuh. Nah, sama seperti ayat 30a tadi,
Ayat 30b ini juga tidak bisa dimutlakan. Kalau dia ngambil lalu semua jangan boleh diminta, ya bentar lagi habis juga sama saja. Ya, kita sangat bisa dimanfaatkan saudara oleh orang-orang yang kafir, dan akhirnya kita bangkrut. Saudara, banyak orang mengaku mereka bertobat dari Islam lalu jadi Kristen, ya, dan lalu datangi orang-orang Kristen, dan seringkali ada orang-orang Kristen yang terlalu bodoh. Oh, bertobat dari Islam jadi Kristen harus dibantu, lalu balapan memberi. Saya tidak salahkan menolong orang seperti itu. Dia bertobat jadi Kristen, diusir oleh keluarganya, tidak punya rumah, tidak punya duit, tidak punya apa-apa. Tidak salah, nolong. Kalau ceritanya benar. Nah saudara, pertama-tama mau nolong seperti itu, cek dulu ceritanya benar atau tidak. Karena mereka tahu Kristen condong seperti itu. Penipu yang seperti itu banyak saudara. Ngaku-ngaku tak adalah omong kosong. Dan saya sendiri mengalami hal seperti itu saudara. Waktu saya baru pulang dari Amerika, saya kira itu tahun 88, paling banter 89, saya kira 88. Tidak tahu orang itu, tak tahu saya dari mana, saya tidak ngerti. Satu orang Ambon itu ya, datang ke rumah. Lalu dia ngaku bernama Johnny Rompis. Dia mengaku baru keluar dari penjara. Duh, kok bisa masuk penjara? Istri saya selingkuh, tak bunuh sama istrinya yang selingkuh, dibunuh sama dia. Dia masuk penjara, dan di penjara ini ceritanya dia ketemu Yusuf Roni di penjara. Dia diinjili Yusuf Roni, dia bertobat. Lalu sekarang dia butuh uang transportasi Surabaya Jakarta. Yusuf Roni di Jakarta, dia mau pergi ke Yusuf Roni, dia datang kepada saya minta duit. Lah, saya bingung saudara, tahu dari mana ceritanya benar apa enggak. Sepanjang ngomong saya doa, Tuhan, kalau ceritanya orang ini benar, aku harus nolong. Dia orang yang bertobat dan dia butuh duit, aku harus nolong. Tapi kalau orang ini ceritanya salah, aku tidak mau dibohongi jadi kayak orang goblok. Jadi saya berdoa, Tuhan, kalau memang orang ini benar dan Engkau mengendaki aku nolong, gerakkan hatiku supaya aku terdorong untuk nolong. Dan terus sepanjang ngomong saya ngulur-ngulur pembicaraan saudara ya, ngomong lain-lain ini saya terus doa dalam hati, dorong aku Tuhan, kalau Engkau memang ingin, aku mau ngasih, aku bukan tidak mau ngasih, tapi aku tidak mau dibujui. Tapi sampai lama saya ngomong-ngomong dan sebagainya, tidak ada dorongan apapun dalam hati saya tidak ngasih. Cuma akhirnya saya kasih duit 1.000 untuk uang bemo. Nah, lalu setelah dia pulang saudara, saya masih kepikiran ya, salah apa enggak tindakan saya tidak ngasih. Nah suatu hari saudara, saya pergi ke rumah sakit Adi Husada. Kan kakak saya dokter di sana. Saya sering ke sana dan dengan dokter-dokter yang lain saya juga kenal. Ngomong dokter-dokter banyak sana ke saya. Saya ceritakan itu. Satu dokter bilang, oh, itu bajingan itu. Ceritanya persis bodoh. Aku didatangi juga. Dan dokter ini tinggi tapi gembrot. Dia diancam-ancam saudara. Waktu ke saya, dia tidak berani ngancam. Dia cerita dia petinju. Waktu dia ngomong dia petinju, oh saya juga petinju, saya memang juga petinju. Dan saya lebih muda, saya lebih gede sama dia. Dia tidak berani macam-macam saudara. Tapi itu dokter diancam-ancam. Jadi saudara, waktu saya tertanda dengan itu, wah benar-benar saya tidak salah kalau gitu. Ini bajingan, ini penipu. Ya, saudara, banyak yang seperti itu saudara. Ke orang yang keliling, istrinya pendeta saya pernah didatangi anak kecil, minta uang, mama saya melahirkan dan sebagainya. Berapa bulan lagi datang lagi, minta uang lagi, mama melahirkan. Mamamu melahirkan tahun berapa kali? Bohong gak ya, cek goblok, masa melahirkan terus-terusan? Lah marmut atau gimana? Nah jadi saudara, ini sesuatu yang perlu diwaspadai ya. Kita memberi memang untuk perintah Tuhan.
Tapi jangan biarkan kita dibodohi oleh orang ngaku bertobat, ngaku ini, ngaku itu. Banyak penipu pada zaman sekarang. Berdoa seperti yang saya lakukan, Tuhan harus beri atau tidak. Aku mau beri kalau engkau memang kehendaki, tapi aku tidak mau dibohongi. Tuhan bisa menggerakkan kita memberi atau menahan untuk tidak memberi. Dia pasti bisa memimpin. Pokoknya kita minta dengan tulus. Saudara, jelas bahwa sama seperti ayat 30A tadi, ayat 30B ini juga tidak boleh dimutlakan ya. Karena saya bacakan tafsiran dari Matthew Poole yang berkata demikian. Juga bagian kedua dari ayat ini, ayat 30, tidak boleh diartikan seakan-akan itu merupakan pengekangan terhadap orang-orang Kristen untuk tidak melakukan pengejaran atau penangkapan terhadap pencuri atau penindas, tetapi sebagai larangan yang melarang kita untuk melakukan balas dendam pribadi atau untuk bercekcok untuk hal-hal kecil dan sebagainya. Jadi saudara, kalau diambil nggak boleh diminta kembali. Jadi kalau kita dimaling lalu suruh diem saja begitu, padahal kita tahu malingnya. Jadi kalau kita tahu malingnya dan bisa membuktikan, kalau saya pasti lapor polisi, tidak peduli. Apa gunanya aparat pemerintah? Ya, lapor polisi, tangkap dia. Karena kalau enggak, dia akan nyuri orang lain lagi. Ya memang kalau yang diambil ya cuma barang yang tidak berharga, ya saya tidak milani karena lapor polisi. Kalau di Indonesia ya lapor sudah bayar disit, saudara. Ya kan lucu. Tapi kalau dia katakan curi sepeda motor, ya saya tak lapor polisi, saya tidak peduli. Harus tangkap orang itu kalau ada buktinya dan sebagainya. Ya, jadi saudara, ini hati-hati ya. Ayat-ayat ini semua tidak bisa dimutlakan, harus ada kebijaksanaan. Dan dalam menafsir, perhatikan ayat yang lain, baru tafsirkan bersama-sama. Kristen tidak mengajarkan kebodohan, Kristen tidak mengajarkan kelemahan, sehingga kita menjadi objek pendustaan dari orang-orang yang kurang ajar. Jangan jadi seperti itu. Karena poin keempat, melakukan pada mereka apa yang kita inginkan mereka lakukan terhadap kita. Ini termasuk dalam hukum kasih, dan ini wah luar biasa suka saudara ya. Coba pikirkan seluruh teks ini, ayat-ayatnya melakukannya ini gimana melakukan, saya tidak ngerti. Ya, ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Pada waktu saya menderita sebagainya, saya kepingin orang berbuat apa, maka itu harus dilakukan pada orang itu. Ya, Hellenson berkata demikian. Harus diperhatikan bahwa peraturan emas, jadi adil ya, disebut dalam bahasa Inggris the golden rule, peraturan emas ya. Harus diperhatikan bahwa peraturan emas itu tidak berbunyi perlakukan orang lain seperti mereka memperlakukan kamu, bukan ya? Tetapi perlakukan orang lain seperti yang kamu inginkan mereka memperlakukanmu. Dalam Apokripa atau Deuterokanonika, ini Alkitabnya Katolik ya, tidak ada dalam punya kita. Ada kitab yang namanya Tobit, dan Tobit 4 ayat 15a. Itu ada bentuk negatifnya dari ayat ini, yang berbunyi, apa yang tidak kau sukai sendiri, janganlah kau perbuat kepada siapapun. Kamu tidak senang begitu kan, jangan lakukan itu pada orang lain. Saudara ingat ya, saya tidak akui ini sebagai Alkitabnya, cuma ambil saja sebagai referensi. Tapi ini bukan firman Tuhan, ini ada dalam Alkitab Katolik, karena punya mereka ditambahi. Tapi kita tidak mengakui ini sebagai firman Tuhan. Nah sekarang saudara, saya kutip kata-kata William Barclay yang memberikan peraturan negatif itu ada dalam banyak ahli filsafat dan sebagainya, Konghucu macam-macam. William Barclay berkata demikian, etika Kristen itu positif. Itu tidak berarti tidak melakukan hal-hal tertentu, tetapi melakukan hal-hal tertentu. Kalau tidak melakukan negatif ya. Tapi ini melakukan apa yang kamu inginkan orang perbuat, kamu lakukan kepada mereka. Kita suruh melakukan, ini positif ya. Yesus memberikan kita peraturan emas yang meminta kita untuk melakukan apa yang kita inginkan mereka lakukan terhadap kita. Peraturan ini ada dalam banyak penulis, dari banyak kepercayaan dalam bentuk negatifnya. Yang bentuk positifnya cuma Yesus, saudara. Bentuk negatifnya banyak. Hillel, ini seorang rabi Yahudi ya, berkata demikian, apa yang menjengkelkan bagimu, jangan lakukan itu pada orang lain. Negatifnya. Philo ini saya kira ahli filsafat, saya tidak ngerti, orang Yahudi atau filsafat saya tidak tahu. Apa yang engkau tidak senang mengalaminya, jangan
lakukan itu pada siapapun. Socrates, saya tidak ngerti siapa ini. Kalau Socrates saya tahu, tapi ada I-nya di mukanya, saya tidak tahu siapa. Hal-hal yang membuatmu marah pada waktu kamu mengalaminya dari orang lain, jangan engkau lakukan pada orang lain. Dan Stoa, apa yang engkau tidak inginkan terus dilakukan kepadamu, jangan lakukan kepada siapapun. Konghucu, apa yang kamu tidak ingin dilakukan kepadamu, jangan lakukan pada orang lain. Setiap bentuk ini adalah negatif. Hakikat dari tingkah laku Kristen adalah bahwa kita bukannya menahan diri dari hal-hal yang jelek, tetapi secara aktif melakukan hal-hal yang baik. Saudara, kalau bentuk negatif ya lebih gampang untuk mentaati. Saya nggak bilang gampang total ya, tapi lebih gampang ya. Kita cuma perlu mikir, apa aku senang orang lain melakukan hal yang terhadap aku. Jadi misalnya saya kepingin ngeplak cahaya gitu ya, kepingin ngeplak, saya cuma tinggal mikir, apa aku senang kalau ada orang lain ngeplak aku. Nggak senang tak? Ya sudah, saya jangan lakukan ngeplak cahaya, kan gitu kan. Ya gampang saudara. Tapi sudah untuk melakukan ajaran Yesus yang sifatnya positif dalam ayat 31 ini lebih membutuhkan perenungan atau imajinasi. Apa yang aku ingin orang lakukan terhadap aku dalam situasi seperti ini. Jadi misalnya ada teman yang sakit, kita mesti merenungkan, kalau aku sakit, apa yang aku ingin orang lain lakukan terhadap aku. Apa orang lain itu besuk aku, ngasih buah-buahan kek ya, atau orang lain hibur aku, doakan aku, atau orang lain itu membantu aku dalam keuangan karena memang aku kurang uang. Mikir saja, kalau aku sakit, apa yang aku inginkan orang lain lakukan terhadap aku. Nah pada waktu kita kekurangan uang, kita merenungkan, kalau aku kekurangan uang, apa yang aku inginkan orang lain lakukan terhadap aku. Lalu lakukan hal itu. Sukar saudara, luar biasa sukar. Sekarang Pak Rizal ini bangkrut. Pernah mikir peraturan masjid bagaimana menerapkan terhadap Pak Rizal? Kalau aku bangkrut sampai menanggung utang, sampai tinggal di gereja begini, aku kepingin orang lakukan apa terhadap aku? Kepingin dibantu kan ya? Nah, pernah kita membantu Pak Rizal? Sangat sukar lakukan seperti ini sudah. Kasus ini saja kalau kita mau lakukan terus-menerus, kita bangkrut juga. Nggak mungkin ya. Karena orang yang bangkrut itu banyak. Setiap kelihatan orang bambung, dia mikir, aku jadi bambung, aku pengen orang lakukan apa terhadap aku. Wah, aku pengen dicak makan capcay. Jadi bambung dicak makan capcay, saudara. Dia punya pakaian combang camping. Kalau aku combang camping, aku pengen orang beli pakaian bambung itu. Ya bagus, jelas saja, saudara. Tapi tetap tadi juga pikir, memberi itu ada batasan kemampuan. Mikirkan keluarganya, mikirkan orang-orang lain juga harus dibantu dan pakainya tetap harus ada. Tapi tetap ini kebanyakan orang nggak peduli, dan kita harusnya peduli. Orang menderita, kita pikirkan, kalau aku menderita seperti dia, aku kepingin orang lakukan apa? Nah kita mesti lakukan itu. Mau gak lakukan? Bisa nggak lakukan? Hukum Kristen ini luar biasa sukarnya, saudara. Makanya saya pikir ya, ini khotbah ini seluruhnya mau saya masukkan di Facebook. Orang-orang bodoh di kelompok tertentu ini percaya di dalam dunia ini mereka bisa hidup suci murni. Saya mau tahu kalau mereka baca penjelasan ini bisa suci murni apa enggak. Bagaimana mentaati hukum-hukum model semacam ini? Jujur saja saya tidak bisa. Ditempelin kanan, biarpun tidak diartikan rupiah, tidak balas. Itu sudah luar biasa sukanya. Sekarang sudah poin ini belum selesai. Ada yang lebih sukar lah, ada sukarnya masih jalan terus, saudara. Kita bahas sekarang ayat 34-35. Meminjami orang tanpa mengharapkan dibayar kembali. Doa yang ngasih, saudara ya. Ayat 34-35. Dan jika kamu meminjamkan sesuatu pada orang karena kamu
berharap akan menerima sesuatu daripadanya. Apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali selama banyak. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik pada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Kita lihat ayat 35 yang saya garis bawahi ya. Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Ini terjemahnya agak beda-beda ya. NIV, pinjamilah mereka tanpa mengharapkan untuk mendapatkan apapun kembali. Jadi tidak minta dibayar balik gitu ya. RSV dan NASB, pinjamilah tanpa mengharapkan pengembalian apa-apa. Sama. King James, pinjamilah tanpa mengharapkan apa-apa lagi. Jadi bisa minjami tanpa pamrih. Itu kalau urusan terjemahan kita. Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Tapi juga pinjamkan dengan tanpa nuntut dibayar kembali, sama dengan memberi. Ya, Calvin berkata bahwa adalah salah kalau ini diartikan hanya sebagai pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan bunga. Ada yang mengartikan begitu. Sebetulnya saya berpendapat tidak selalu salah, saudara. Bahkan dengan mengharapkan bunga. Kasusnya sekarang begini ya. Kalau saya memang kelebihan duit, lalu saya pinjamkan orang miskin bunga, nah ini tidak kasih, ini jelas dosa, saudara. Tapi bagaimana kalau saya sendiri hidupnya pas-pasan dan saya hidup dari bunga uang yang saya taruh di bank? Katakanlah saya punya 1 miliar, saya taruh di bank. 1 miliar taruh di bank, bunganya berapa, saudara? 5 juta, 6 juta, 7 juta, saya tidak tahu berapa. Ya, lah sekarang uang 7 juta itu ngepas. Lah, nek 1 miliar tak pinjamkan dia, tidak pakai bunga, lu aku hidup dari mana? Lah, daripada dia minjem pada rentenir yang minta 3% atau 5%, saya mau nolong dia. Saya bilang, aku tetap butuh bunganya, itu butuh untuk aku hidup. Kamu tak pinjami dengan bunga sama seperti bunga bank, aku tidak mau nyekek kamu, karena itu kebutuhan hidupku. Apakah salah? Menurut saya tidak. Daripada dia di sana dibungakan 5%, 3%, lah tambah silakan. Saya tetap nolong dia. Itu kemampuan saya seperti itu. Ya, tapi kalau kita ben dan tetap nuntut bunga, nah ini yang saya kira itu yang tidak pada tempatnya. Nah, Calvin berpendapat arti yang benar pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan pembayaran sama sekali. Tentu ini dalam kasus kita punya uang berlebih, ya. Tapi kalau kita ngepres, itu sama sekali tidak mungkin dilakukan. Sekarang Albert Barnes berkata demikian. Tetapi ini harus dibatasi. Ini harus dilakukan secara konsisten dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Meminjamkan kepada setiap orang yang tidak berharga sama dengan membuang milik kita, menganjurkan kemalasan dan kejahatan, dan menghancurkan keluarga kita. Mungkin juru selamat kita bermaksud untuk mengajar bahwa di mana ada teman atau saudara yang kekurangan yang layak untuk dibantu, kita harus meminjaminya tanpa bunga dan tanpa terlalu mempersoalkan keamanan. Ya saudara, kalau seadanya orang, wah ini soro saudara, orang yang pinjami, orang pinjami, apalagi kalau orang itu punya rekor minjam saben gak bayar. Nah saya tak catat saudara, orang minjam tidak bayar, saya tidak akan pinjam dia. Gila apa minjamnya seperti itu? Ini orang minjam tidak bayar, oh kita harus kasih, ampuni dan lupakan, minjam lagi bayar, tidak bayar lagi, ampun lagi, minjam lagi, bayar lagi. Ini memotivasi orang untuk tambah jahat dan malas, dan itu jelas salah. Dan ini merusak keluarga kita. Ini duitnya di Brono sana, keluarganya Bambung. Lagi-lagi saudara, hikmat harus ada, kebijaksanaan harus ada. Kristen bukan menghancurkan kelemahan. Menurut bisa adanya desakan, harus katakan ya, harus bisa. Keberatan saya terhadap kutipan ini adalah bagian yang saya garis bawahi ya. Ayat 34-35 ini terletak dalam konteks mengasihi musuh. Jadi perintah untuk meminjam ini harus diterapkan bukan hanya pada teman atau saudara kita, tapi juga pada musuh atau orang yang jahat terhadap kita. Biasanya kita hanya mau minjami orang yang hubungannya baik dengan kita.
Tapi Tuhan justru menyuruh kita mau meminjam orang jahat kepada kita, bahkan tanpa mengharapkan untuk dibayar kembali. Orang itu jahat, tapi saudara tahu dia sedang menderita bencana atau apapun, harus minjami tanpa minta dibayar kembali. Lagi-lagi kalau uang mengizinkan ya, tetap kondisi keuangan harus dipikirkan juga. Tidak bisa kita pinjamkan orang lalu kita yang bambu. Itu tidak memuliakan Tuhan juga. Nah, sekarang sudah poin ketiga. Mengapa harus mengasihi musuh? Pertama saudara, Tuhan menghendaki kita lebih baik dari orang-orang yang brengsek. Kita lihat tadi 32-34. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu pada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan pada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Saudara, kata jasa keluar 3 kali saudara ya. Dan ayat 32b, ayat 33b mengatakan kalau kita mengasihi atau berbuat baik kepada orang yang mengasihi kita atau baik pada kita, apa jasa kita? Ayat 34 mengatakan kalau kita meminjami orang supaya dibayar kembali, apa jasa kita? Saudara, kata jasa diterjemahkan dari kata bahasa Yunani charis, yang biasanya artinya adalah grace, kasih karunia. Kasih karunia itu biasanya sesuatu yang ada dalam diri Allah, yang membuat dia mau memberikan pemberian yang baik kepada orang yang tidak layak mendapatkan. Kita orang berdosa ya, kita layaknya dibuang ke neraka. Tuhan berikan apa? Anaknya jadi orang, mati di atas kayu salib. Dia berikan kita iman, lahir barukan, berikan iman, selamatkan kita, masuk ke surga. Tidak layak, blas. Itu grace. Memberi yang baik kepada orang yang tidak layak dapat. Kalau memberi yang buruk kepada orang yang memang tidak layak dapat, itu keadilan juga ya. Kalau memberi yang baik kepada orang yang layak dapat, itu juga keadilan, itu pahala. Memberikan yang buruk kepada orang yang layak dapat baik, itu kegilaan. Tapi kalau orang itu tidak layak dapat orang yang buruk, kita memberikan yang baik, itu kasih karunia. Ya, jadi saudara, kita harus berbuat baik kepada orang yang jahat pada kita. Karena Tuhan menghendaki kita menunjukkan kasih karunia, menunjukkan kebaikan bagi orang yang tidak layak menerima kebaikan kita. Ayo kon, bisa melakukan ini apa enggak? Coba pikirin. Saya pikir tidak ada dalam agama lain hukum-hukum model seperti ini, saudara. Sebaliknya, saudara, kalau kita hanya berbuat baik pada orang yang baik pada kita, kita tidak lebih baik dari orang berdosa. Orang berdosa di sini harus diartikan sebagai orang yang sangat brengsek. Coba kita lihat Matius 5 ayat 46-47. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Pemungut cukai pada zaman itu sampah masyarakat, saudara. Ya. Dan apabila kamu hanya memberi salam pada saudaramu saja, apa lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Orang yang tidak mengenal Allah, terjemahan NIV pagans, orang-orang kafir, NESV memberikan terjemahan hurufiah Gentiles, orang-orang non-Yahudi. Dan ini istilah hinaan bagi orang Yahudi ya. Non-Yahudi itu bangsa tidak pilihan. Aku ini orang Yahudi. Gentiles itu non-Yahudi, itu orang yang sampah gitu ya. Dan Adam telah berkata demikian, seseorang harus gemetar. Kata-katanya bagus ya. Ini orang Armenian ini kadang-kadang bagus sekali ya. Seseorang harus gemetar jika ia tidak mendapati apapun dalam hidupnya selain bagian agama yang bersifat lahiriah, tetapi yang bisa didapatkan dalam kehidupan seorang atau seorang kafir. Kalau saudara Kristen dan apa yang bagus dari saudara tidak lebih dari orang-orang agama lain, saudara mesti gemetar. Gemetar karena apa? Aku ini Kristen apa enggak? Kita harus lebih baik dari mereka. Mengasihi musuh, tapi itu sikapnya orang Kristen mestinya. Karena poin kedua, saudara, mengapa harus mengasihi musuh? Karena upahmu akan besar. Ayat 35 ya.
Tapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik pada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan jadi anak-anak Allah dan sebagainya. Upahmu akan besar. Yang dimaksud dengan upah adalah dalam hidup ini ada damai dan sukacita, dan di surga nanti ada pahala. Cuma saudara, bukan itu yang harus dikejar ya. Jadi jangan memberi, meminjam dan sebagainya dengan pemikiran, wih dapat upah. Kalau sudah begini jadi pamrih, dan itu salah. Minjamnya harus karena kasih, tapi sudah akan dapat upah. Upah pahala saudara dicari, dapat. Tapi lakukan semua dalam kasih, sudah akan dapat. Poin ketiga, kamu akan menjadi anak-anak Allah. Hati-hati bagian ini. Ya, ini jadi sesat kalau penafsirannya tidak karuan. Ayat 35 saudara. Kita baca sekali lagi. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik pada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab yang baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang jahat. Saudara, tidak peduli kalimatnya bunyinya bagaimana, ini tidak boleh diartikan bahwa perbuatan baik kita itu menjadikan kita anak Allah. Karena kalau ditafsirkan demikian, maka akan bertentangan dengan Yohanes 1:12 yang menunjukkan bahwa iman kepada Kristuslah yang menjadikan kita anak-anak Allah. Yohanes 1:12 ya. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, Calvin mengartikan ini bukan diberi kuasa lalu bisa milih sekarang jadi anak Allah atau enggak. Bukan seperti itu. Orang yang percaya dan terima Yesus langsung diberikan kuasa, dan kuasa itu mengubahkan mereka jadi anak Allah. Jadi percaya Yesus jadi anak Allah, tidak ada proses lain. Tapi waktu saya dengarkan khotbahnya Erastus Sabdono yang diberikan oleh Live by Grace di grupnya Elim di Facebook itu, Erastus Sabdono justru menafsirkan demikian. Yohanes 1:12, orang yang percaya itu diberi kuasa. Bukannya mereka jadikan anak Allah loh, diberikan kuasa. Nah sekarang dengan kuasa ini mereka bisa milih mau jadi anak Allah atau tidak mau. Konyol saudara, karena ayat kalau dibaca selanjutnya, orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah dan daging dan sebagainya, itu jelas-jelas sudah mereka sudah jadi anak Allah ya. Saudara, jadi artinya adalah apa mestinya? Perbuatan baik itu membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Perbuatan baik itu tidak mengubahkan kita jadi anak Allah, enggak. Tapi membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Atau perbuatan baik itu sesuai dengan kedudukan kita sebagai anak-anak Allah. Ini terlihat dari kata-kata selanjutnya yang menggambarkan bahwa Allah baik pada orang-orang yang jahat. Ayat 35 bagian C. William Hendriksen berkata demikian, bukan bahwa kasih yang tidak egois membuat mereka menjadi anak-anak, tetapi itu membuktikan bahwa mereka adalah anak-anak. Dan nolong, bukan itu membuat jadi anak Allah. Kita anak Allah kalau tidak bisa lakukan ini saudara. Tidak, bukan anak Allah, tidak punya Roh Kudus, tidak akan bisa lakukan ini. Kita anak Allah dulu, lakukan ini. Itu membuat kita cocok ya dengan sebutan anak Allah dan sebagainya. Kalau saudara, poin keempat, mengapa harus mengasihi musuh? Karena kita harus menyerupai Bapa. Bisa berhasil? Tentu tidak mungkin. Tapi harus berusaha maksimal, sempurna jadi kayak Bapa. Tapi berhasil sempurna itu nonsens terbesar. Kita harus menyerupai Bapa. Karena 3 poin saudara. Pertama poin A, baik kepada orang yang tidak tahu berterima kasih dan kepada orang jahat. Ayat 35 sekali lagi ya. Tapi kamu kasihlah musuhmu dan sebagainya. Berbuatlah baik dan pinjamkan, maka upahmu akan besar, kamu akan jadi anak-anak maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Bapak seperti itu, kita harus seperti itu supaya kita menyerupai dia. Kedua, kita menyerupai Bapak dalam hal murah hati. Ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Laki-laki menyerupai Bapak. Ketika sempurna, ini dari Injil Matius 5:48, kan itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Perintahnya sempurna, berhasil sempurna, itu nonsens. Saudara, kalau kita sedang mempelajari mulai khotbah minggu lalu sampai khotbah hari ini ya, bagaimana saudara menilai hukum Kristen yang ini?
semua sarjentrean ini sudah. Perintah mengasihi musuh ini menunjukkan bahwa standar tuntutan Allah begitu tinggi, tidak mungkin bisa dicapai oleh siapapun secara sempurna. Mungkin patut dipertanyakan mengapa gerangan Tuhan memberi standar yang begitu tidak masuk akal. Banyak orang berargumentasi Tuhan itu tidak gila. Kalau ada anak umur 3 tahun disuruh ngangkat berasa kuintal, dia sinting kan. Jadi kalau kita memang tidak mampu, kenapa dia perintahkan? Itu masuk akal. Kalau dia perintahkan berarti kita mesti mampu. Salah, saudara. Mengapa Tuhan berikan tanda begitu tinggi? Pertama, saudara, itu menunjukkan kesucian Allah. Kesuciannya menuntut memberikan peraturan begitu tinggi. Kedua, ini bukan tidak masuk akal, tetapi menjadi tidak masuk akal pada saat manusia jatuhkan dosa. Seandainya Adam tidak jatuh, dia bisa sudah mentaati. Tapi setelah jatuh, ada kecondongan pada dosa. Dan bagi kita lahir dalam dosa, sejak lahir sudah condong pada dosa, dan Allah tidak mau turunkan standarnya, maka perintah-perintahnya menjadi tidak masuk akal. Tuntutannya begitu tinggi, tidak mungkin dicapai secara sempurna oleh siapapun. Dan karena itu menunjukkan, saudara, makin menunjukkan bahwa semua orang tanpa kecuali butuh Kristus sebagai juru selamat atau penebus dosa. Seperti Kristus, ketidaktaatan terhadap perintah ini dibayar, diampuni, dan tetap terjamin masuk surga. Tapi kalau saya tidak percaya Kristus, ketidaktaatan pada perintah ini dan juga perintah yang lain yang bukan main banyaknya, saudara bayar sendiri dengan masuk neraka selama-lamanya. Yang belum percaya cepatlah percaya. Yang sudah percaya berusahalah taati untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau terpimpin serta berkati yang sepanjang acara firman. Kami pertama-tama berdoa kalau tempat ini ada orang-orang yang belum percaya. Tolong mereka sadar tuntutan Tuhan begitu tinggi. Tidak ada satu manusia pun selain Kristus yang bisa mentaati secara sempurna. Dan ketidakmampuan mentaati secara sempurna menunjukkan banyaknya dosa dalam diri kami, yang akan membawa kami ke neraka kalau kami tidak punya Kristus sebagai juru selamat. Tolong yang tidak percaya atau belum percaya, percaya pada saat ini dan diselamatkan. Dan bagi kami yang sudah percaya, tolong dengan pertolongan kekuatan dari Roh-Mu berusaha mentaati firman yang baru kami pelajari baik minggu lalu maupun hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.